Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arza Melia Perdana, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan dari kelas 3F BGSD Malang. Pengertian herbarium. Herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan dengan terkait data yang digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Tujuan dari herbarium yang pertama ada sebagai bahan rujukan untuk mentakrifkan takson tumbuhan. Ia mempunyai holotip untuk tumbuhan tersebut. Yang kedua, sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi. Herbarium terbagi dua macam, yaitu yang pertama ada herbarium basah dan yang kedua ada herbarium kering. Herbarium basah adalah awetan dari suatu hasil eksplorasi yang sudah diidentifikasi dan ditanam, bukan lagi di habitat aslinya. Spesimen tumbuhan yang telah diawetkan disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari komponen macam zat dengan komposisi yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada herbarium kering. Herbarium kering adalah koleksi tumbuhan yang telah dikeringkan dan disusun pada sebuah kertas serta diberi keterangan terkait dengan spesimen tersebut. Alat dan bahannya adalah Ada gunting, solatip, alkohol, karton, tali rapia, kardus, tumbuhan utuh, monokotil dan dikotil, koran, dan alat tulis. Cara kerjanya adalah: pertama, tanaman herbarium harus dicuci dengan air bersih terlebih dahulu agar bebas dari tanah, kotoran, hewan kecil, dan jamur. Yang kedua, siapkan kardus dan kertas koran di atasnya. Ketiga, tanaman harus disemprot atau diseka terlebih dahulu dengan alkohol 70% agar hasil maksimal tidak berjamur. Keempat, pastikan semua bagian tanaman tersemprot atau terseka alkohol 70%. Kelima, kemudian jika sudah, tempelkan atau letakkan tanaman di atas koran yang telah kita sediakan. Keenam, karena di sini hanya ada batang dan daun untuk akarnya, kita dapat mengambil tanaman yang terdapat akarnya dan kita potong seperti ini. Dan jangan lupa kita semprot atau seka dengan alkohol 70%, nanti kita dapat sambung di sini dengan solatip. Ketujuh, untuk penampakannya, agar diperlihatkan daun tampak bagian depan atau belakang, jika terdapat bagian yang mengganggu atau kurang menarik, kita dapat bisa menghilangkan. Kemudian yang kedelapan, sebagai pencegahan agar tanaman lebih rapi pada saat dibuat spesimen nanti, agar daun tidak terlipat, boleh direkatkan dengan solatip. Dan bagian lainnya seperti akar yang kita sambung, boleh juga direkatkan dengan solatip
agar tidak bergeser. Kemudian yang kesembilan, kita tutup dengan menggunakan koran. Pastikan tanaman tersebut rapi dan tidak terlipat ataupun bergeser. Lalu timpa lagi dengan menggunakan kertas kardus. Kemudian yang ke-10, sebagai pencegahan tanaman tidak bergeser dan kuat, spesimen ini kita ikat dengan tali rapia. Kemudian langkah ke-11, spesimen tersebut kita tindih atau timpa dengan barang berat. Boleh papan pengepres, balok, ataupun buku yang berat. Pembuatan herbarium dengan teknik pengepresan biasanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu atau semua kadar air tanaman benar-benar hilang. Selama 2-3 hari sekali kita harus melakukan pengecekan dan mengganti koran dengan yang baru. Ini adalah contoh herbarium yang sudah kering. Dan membuat etiket identifikasi dari tanaman tersebut terkait nama kolektor, nomor koleksi jika banyak, tanggal, nama spesimen ilmiah daerah, nama suku atau family, dan catatan khusus tentang batang, daun, dan akar. Dan cantumkan nama tanaman di bagian atas lalu di laminating atau di press. Ini adalah tanaman herbarium yang sudah jadi. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.